Baik, kita lanjut kajian kita, yang mana pada pertemuan minggu lalu kita bahas tentang masalah hukum puasa Ramadan. Kemudian di situ ada syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian sunnah ketika kita menjalankan puasa. Nah, ini tadi saya lagi ada buka-buka lemari, ini ada yang sudah lama banget ini, itu sampai coklat kelamaan. Ini ada kitab At-Taju Al-Jami'u lil Usul fi ahaditsir Rasul. Jadi mahkota pokok-pokok hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah diterjemahkan, ya, pengarangnya itu Syekh Mansur Ali Nasib, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar LC. Ya, kita doakan dengan membacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan pengarang dan penerjemah kitab ini mendapatkan amal jariah dari ilmu yang sudah diamalkan, dan kita mendapatkan manfaat dari kajian kita yang bisa kita ajarkan dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di sini ada bahasan tentang keutamaan, ya, keutamaan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi bukan sekedar kita dengar-dengar doang, kita tahu dalilnya, hadisnya apa. Al-Fatihah limu'alif hadzal kitab wa limutarjim hadzal. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama di sini dikatakan, atakum Ramadhanu syahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tufattahu fihi abwabus samai wa taghallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Jadi telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Insyaallah kita beberapa hari ini akan menyambut tamu agung kita, ya, bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mewajibkan kita berpuasa di dalamnya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan itulah Allah mewajibkan kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, dalam bulan Ramadan semua itu, ya, semua pintu langit dibuka. Semua pintu langit dibuka. Dan dalam bulan itu semua pintu neraka ditutup. Jadi cuman bulan Ramadan doang tuh pintu langit semuanya dibuka, pintu neraka ditutup. Serta dalam bulan itu setan-setan yang jahat dibelenggu. Kalau kita zaman masih kecil dulu kan, kalau bulan puasa katanya setan diikat. Setan diikat, dibelenggu. Jadi pada berani gitu, katanya setannya lagi diikat. Gitu. Jadi di bulan Ramadan itulah pintu langit dibuka dan pintu neraka ditutup. Dan di dalam bulan Ramadan Allah mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sesungguhnya ia terhalang dari semua kebaikan. Hadis riwayat Imam Nasai dan Baihaqi, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian ada juga hadis Nabi, qultu li Abi Salamah ibni Abdurrahman haddatsani bi syai'in sami'tahu min abika sami'ahu abuka min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laisa baina abika wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun fi syahri Ramadhan qala na'am haddatsani abi
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala farada syiyama ramadhana alaikum wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Nah, ini hadis artinya, aku meminta kepada Abu Salamah ibnu Abdurrahman, ceritakanlah kepadaku sesuatu yang pernah engkau dengar dari ayahmu mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan suci Ramadan. Abu Salamah menjawab, ya, ayahku pernah bercerita kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan puasa di bulan Ramadan kepada kalian, dan aku syariatkan kepada kalian agar mendirikannya. Nah, ini disyariatkan, artinya memang sangat disunnahkan oleh Rasulullah untuk qiyamu Ramadan. Di antaranya apa? Yaitu dengan sholat tarawih, dengan sholat tarawih, dengan tadarus Al-Quran. Barang siapa yang mempuasai dan mendirikannya karena iman dan mengharap pahala Allah, ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Janji Allah, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang keluar dari perut ibunya, dari rahim ibunya. Kenapa di situ diumpamakan bayi? Ya, bayi itu suci. Ya, bayi yang baru lahir dari rahim ibunya suci, tidak ada dosa sedikit pun. Walaupun orang tuanya misalnya yang berbuat dosa, bayi tetap suci. Kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan perintah-perintahnya yang sesuai yang syariatnya, ya, mendirikan bulan suci Ramadan itu misalnya dengan qiyamul lail, ya, salat sunat tarawih, witir, kita tadarusan, maka insya Allah kita keluar dari dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang keluar dari rahim ibunya, suci, tidak ada dosa. Nah, sini ada hadis yang cukup panjang. Qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa syiyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa syiyamu junnatun wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfath wala yashkhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi rawahul khamsah. Wa fi riwayatin kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'imi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Rawahul khamsah itu imam hadis yang sudah sangat masyhur, ya, Bukhari, Muslim, kemudian Imam Nasai, Abu Daud, Turmuzi, ya, Imam At-Turmuzi. Ya, sebenarnya ada 6, tapi ada namanya istilahnya kutubus sittah, 6 kitab hadis yang menjadi pegangan buat kita. Tapi yang paling kita kenal ya Bukhari, Muslim.
Jadi ini ada hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam, semua amal ibadah manusia itu baginya. Jadi kalau kita beramal ya itu pahala buat kita gitu. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa puasa itu? Ya, maka sesungguhnya puasa adalah bagiku. Bagi Allah, ya. Dan akulah yang akan membalasnya. Di samping pahalanya buat kita, ada balasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, asyamu junnatun. Puasa itu benteng. Apabila seseorang di antara kalian berada pada siang hari saumnya atau puasanya, maka janganlah ia berkata jorok. Jadi kalau kita lagi puasa jangan ngomong yang kotor, yang jelek, yang buruk, begitu maksudnya. Dan jangan pula bertengkar. Kalau lagi puasa berantem. Ya. Jadi di sini dikatakan au qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun. Jangan kita berkata kotor, berkata jelek lagi puasa nih. Gitu. Sekalipun ada yang nantangin berantem, ya, nantangin kita lagi puasa, ya jangan ditimpalin. Katakan kepadanya inni shaimun. Ya. Sesungguhnya aku lagi berpuasa, aku sedang berpuasa. Jangan ditimpalin, ntar sama aja akhirnya. Ya, kalau kita melakukan itu berarti apa? Ya kita lagi puasa, ya puasa mah puasa, tapi tetap aja kita berkata jelek, ya. Berantem, bertengkar, ditimpalin, artinya apa? Itu masuk orang yang berpuasa tapi cuman nggak dapetnya apa? Lapar doang, lapar dan haus. Iya, tetap aja dosa sama bang. Cuman bang. Ya. Kemudian apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya. La khulufu wa misya'imi atajabu indallahi min rihil miski. Ya. Sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa atau ya bu indallah lebih wangi di sisi Allah min rihil miski daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak wangi yang udah paling wangi dah, ya, paling wangi. Tetapi di sisi Allah mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada wanginya minyak kasturi. Tapi kalau di sisi sesama manusia jangan diumbar, apalagi sahurnya makan jengkol sama pete. Udah gitu kagak sikat gigi, ya. Bangun siang. Ya. Tapi kita jangan karena nggak puasa antar mulut bau. Jangan dosa. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena apa? Bahwa di sisi Allah baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah kemudian firman Allah lagi, ya, kata Allah lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, ya, idza aftara fariha. Dua kebahagiaan yang akan dijumpai. Yang pertama, dia akan berbahagia ketika sedang berbuka. Bagi orang puasa nih, kalau lagi buka berbahagia, girang, kita bergembira. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan jika dia kelak nanti akan bertemu dengan Tuhannya, maka dia akan bergembira karena puasanya. Jadi ada dua kegembiraan. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan, ya, bahwa pada bulan puasa itu kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal ibadah Bani Adam manusia yudha'af, dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu
maka sesungguhnya itu untukku dan aku nanti yang akan memberikan ganjaran khusus kepadanya. Itu bedanya ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lainnya. Ada ganjaran khusus yang diberikan oleh Allah kepada yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku ya, karena Allah. Karena kan puasa itu ibadah yang paling paling rahasia, paling nggak bisa kita pamer, ya, nggak bisa kita tunjukin kita lagi puasa apa kagak, nggak ketahuan. Ya, jadi cuman kita sama Allah yang tahu kita puasa apa enggak. Ya kan gampang banget kita pura-pura puasa. Iya, habis makan 2 piring juga, ya. Habis makan 2 piring di warteg. Pulang ke rumah lemes. Bisa benar ngaku puasa. Gitu. Makanya mendapat ganjaran khusus. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu mampu menahan hawa nafsu dari makan, minum, melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Nah itu makanya Allah memberikan ganjaran yang lebih, yang khusus kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan sebagai berikut. Uqtiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Jadi telah diberikan kepada umatku pada bulan suci Ramadan itu khamsan, ada 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku. Jadi ada 5 keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, yang mana kelima keutamaan itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi kita. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu azza wa jalla ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Wa amma saniyatu fa inna khulufu afwahihim hina yumsuna atyabu indallah min rihil miski. Wa amma salisatu fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Wa amma rabi'atu fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syakka an yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Wa ammal khamisatu fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Faqala rajulun minal qaum ahiyya lailatul qadar ya Rasulullah. Faqala la alam tara ilal ammali ya'maluna fa idza farahu min a'malihim waffu ujurahum. Ya. Nabi bersabda, dalam bulan suci Ramadan umatku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada umat lain selain kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apabila awal malam Ramadan tiba, ya, malam pertama nih, nanti insyaallah kita tarawih malam pertama bulan Ramadan tiba, maka Allah Subhanahu wa taala memandang kepada mereka, ya, kepada kita nih, ya, umatnya yang beriman, ya, yang melaksanakan perintahnya, melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Barang siapa yang Allah mau memandang kepadanya, niscaya Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita jangan berpikir memandang berarti Allah ngeliatin gitu, enggak. Jangan sampai itu akidah kita. Akidah kita adalah jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya, begitu. Karena apa? Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, udah pasti. Kita jangan berpikir seperti itu. Kemudian
Yang kedua, sesungguhnya tadi yang pertama tuh, malam pertama bulan suci Ramadan Allah memandang kepada umatnya, dan barang siapa yang dipandang oleh Allah maka Allah tidak akan menyiksa dia selama-lamanya. Keutamaan yang kedua, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa ya pada bulan suci Ramadan dikala sore hari lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah. Tuh, yang kedua keutamaannya. Yang ketiga, sesungguhnya para malaikat memintakan ampun buat mereka pada setiap siang dan malam di bulan suci Ramadan. Jadi tiap hari itu siang malam pada bulan suci Ramadan malaikat memohon ampun kepada Allah buat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau yang nggak puasa ya kagak, nggak dapet itu permohonan ampun, nggak dapet. Bahkan dosanya sangat besar sekali kalau meninggalkan puasa amdan dengan disengaja. Karena apa? Siapa yang meninggalkan puasa satu hari kita meninggalkan puasa amdan sengaja, maka kita balas 1 tahun itu nggak kebayar itu puasa 1 hari itu. Kecuali memang ada uzur syar'i yang membolehkan kita meninggalkan puasa, dan itu pun juga nanti bisa diqadha gitu. Wajib kita qadha. Nah, keutamaan yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada surganya lalu berfirman kepadanya, bersiap-siaplah engkau. Nah, ini Allah memerintahkan kepada surga. Apa firman Allah? Kata Allah, bersiap-siaplah engkau ya, dan hiasilah dirimu untuk hamba-hambaku. Mereka sudah dekat masanya untuk beristirahat dan kelelahan dunia menuju ke rumahku dan penghormatanku. Jadi saking memuliakannya orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, Allah memerintahkan kepada surga untuk siap-siap menerima tamu istimewa. Siapa? Orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian keutamaan yang kelima, sesungguhnya apabila tiba akhir malam ya, bulan Ramadan, Allah mengampuni mereka semua. Jadi keutamaan yang kelima, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya pada akhir bulan suci Ramadan. Kemudian seorang lelaki bertanya ya. Ada orang bertanya ketika Nabi membacakan hadis ini, apa katanya? Ahya Lailatul Qadar ya Rasulullah. Apakah itu malam Lailatul Qadar wahai Rasulullah? Kata Nabi, faqala, ya jawab Nabi, la, bukan. Bukan hanya di Lailatul Qadar. Jadi kita jangan sedih hati misalnya kita merasa tidak bertemu dengan Lailatul Qadar, karena kelima keutamaan ini diberikan bukan hanya pada malam Lailatul Qadar. Tetapi apa kata Nabi? Alam taro ilal ummali ya'maluna fa idza farahu min a'malihim waqfu ujurahum. Ya, jadi Rasulullah SAW menjawab, bukan. Tidaklah engkau melihat kepada para pekerja yang sedang bekerja itu, apabila mereka selesai dari pekerjaannya, niscaya mereka memperoleh upah mereka. Paham ya maksudnya? Ya. Jadi diibaratkan orang yang kerja, kita kerja nih, kuli misalnya kerja, kan pasti digaji. Apalagi misalnya kita kerja di bangunan, misalnya kuli bangunan, kan kalau setiap hari Sabtu udah ngarep-ngarep tuh, dan pasti dapat itu, ya pasti dapat. Atau kita kerja di kantor ya, setiap bulan sekali pasti dapat ganjaran. Dan begitu pun dengan ibadah
puasa begitu. Bukan hanya karena malam Lailatul Qadar saja. Kelima keutamaan ini kita dapatkan sebagai ganjaran karena kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Begitu pengertian dari hadis yang cukup panjang tadi. Nah, di dalam hadis lain dikatakan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Jika datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suddifatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kenapa? Karena kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu ibarat setan itu dibelenggu, nggak bisa kita digodain sama setan gitu. Disuruh diajak-ajakin, ayo berantem, ayo gue lagi puasa gitu. Ya itu mau udah masuk, udah merasuki gitu. Jadi kalau kita sampai terpengaruh dengan godaan-godaan itu ya lemah berarti, nambah gitu. Jadi dilepasin lagi tuh, terus dibisikin buat melakukan, terus omongin, terus lagi puasa. Tapi kalau kita inni shaimun gitu, saya lagi puasa, nah kuat, kita kuatkan tuh. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini tadi udah kita bahas di hadis yang pertama. Jadi siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman kepada Allah dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddama min dzambi. Kalau tadi kan kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Nah, ini ada redaksi yang lain, hadisnya apa? Ghufira ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia niscaya akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kalau kita benar-benar melaksanakan puasanya karena Allah, karena mengharap ridhonya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Satu hal lagi, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ya baban yuqalu lahu rayyan, ada satu pintu yang dinamakan ar-rayyan. Kelak di hari kiamat, orang-orang yang ahli puasa akan masuk melalui pintu ar-rayyan itu. Dan tiada seorang pun yang memasukinya kecuali hanya mereka, kecuali orang-orang yang berpuasa. Gitu. Nah, lalu orang-orang yang berpuasa itu masuk dah tuh, masuk semua. Ketika sudah habis orang memasuki pintu itu yang melaksanakan ibadah puasa, maka ughliqa. Udah habis nih orang terakhir masuk, pintunya ditutup. Dan tidak ada yang bisa masuk lagi melewati pintu ar-rayyan itu kecuali khusus orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan sebagai berikut, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia bertanya sama Nabi, ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat. Wahai Nabi, bagaimana menurut engkau apabila aku melaksanakan as-shalawatil maktubat, salat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan aku melaksanakan ibadah puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram.
ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah-nambahkan sesuatu dari hal yang itu tadi. Jadi nggak ditambah-tambahin lagi, udah cukup apa tadi? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Artinya apa? Kita sama kayak semacam takwa, melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya. Qala, ya, dia bertanya sama Nabi, a'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Setelah melaksanakan itu tadi, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku bisa masuk surga? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Qala, kata yang pria tadi itu, yang tanya tadi, wallahi la azidu ala dzalika syai'an, demi Allah aku tidak akan menambahkan sesuatu lagi dari itu. Cukup itu, dengan itu tadi itu sudah bisa masuk surga. Nabi itu yang jamin masuk surga, ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apalagi menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Itu saja sudah dijamin bisa masuk surga. Nah, terakhir ada lagi seorang yang bertanya kepada Nabi, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa shallaitu shalawatil khamsi wa adaitu zakat wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famimman ana, qala minasyiddiqin wasyuhada. Jadi seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku jika aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, ya. Aku menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ya, serta sholat sunat di malam harinya, ya, qiyamul lail pada malam Ramadan seperti sholat sunat tarawih dan witir. Nah, dia bertanya, termasuk golongan manakah diriku ini? Nah, kalau aku sudah melakukan itu, aku ini termasuk golongan siapa? Jawab Nabi apa? Engkau termasuk golongan siddiqin dan para syuhada. Siddiqin dan para syuhada. Masya Allah. Jadi sangat dimuliakan sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat menjalankan, ya, ibadah puasa bulan Ramadan yang beberapa hari lagi ini akan datang, ya, tamu agung yang akan datang menemui kita. Dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu, kemudian seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya suci, tidak ada dosa. Tinggal nanti kita kewajiban kepada apa? Kepada sesama manusia. Kalau sama Allah udah diampuni dosa-dosanya, tinggal kita sesama manusia. Makanya apa? Nanti dianjurkan kita bermaaf-maafan, halal bihalal. Itu artinya apa? Kita menuntaskan itu semua. Menuntaskan setelah kita diampuni dosa-dosa kita, ya. Maka kita saling memaafkan, karena nanti biar supaya impas begitu. Dosa kita kepada Allah diampuni, kesalahan kita ke sesama manusia lepas, tidak ada permasalahan lagi. Sehingga benar-benar minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci dan orang yang yang berhasil, yang sukses menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mungkin sini aja, karena sudah cukup malam, ya, mulainya juga jadi cukup malam. Mudah-mudahan sedikit ini hadis-hadis sahih yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasyudanal kafi, wajadanal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.